Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang clustering risiko bencana banjir di wilayah Kecamatan Semarang Barat pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Next. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini sudah ada Ibu Teresia Dwiyati Wismarini Eskom. Beliau ini selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Next slide. Nah, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di kelompok 3. Oke, yang pertama ada saya, Imratus Soliha, dengan NIM belakang 02. Di sini saya sebagai koordinator dari kelompok 3. Lalu, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman-teman saya yang sangat pekerja keras dan tangguh, yaitu ada Wulan Nur Afifa dengan NIM belakang 01 sebagai anggota, ada Dia Lisdianti dengan NIM belakang 15 sebagai anggota, ada Asania Fatma Cahyawati dengan NIM belakang 31 sebagai anggota, ada Selgi Agil Saibimbi dengan NIM belakang 35 sebagai anggota, ada Adis Amatulia Rosida dengan NIM belakang 38 sebagai anggota, lalu ada Talita Azaria Sani dengan NIM belakang 46 sebagai anggota. Selanjutnya, nah, apa yang akan kita bahas? Kira-kira apa nih yang akan dibahas oleh kelompok 3 ini, teman-teman? Mari kita simak. Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Ini yang akan dibahas oleh kelompok 3. Yang pertama ada pengenalan tentang sistem informasi geografis itu sendiri. Lalu yang kedua, menentukan objek, topik penelitian, informasi geografis. Lalu yang ketiga ada need assessment conceptual design. Dan yang keempat ada survey data dan perangkat SIG. Yang kelima ada database planning, design, and construction. Yang keenam ada planning and design for application. Yang ketujuh ada manfaat penerapan SIG sendiri pada judul yang kelompok 3 pilih, yaitu clustering risiko bencana banjir di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Lalu yang 8 ada kesimpulan. Nah, di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dia Lisdianti. Perkenalkan, nama saya Dia Lisdianti dengan NIM 20.01530015 akan menjelaskan slide tentang sistem informasi geografis. Pengertian umum SIG, suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, mempengaruhi, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. Komponen SIG ada software, data, hardware, people, dan method. Gambaran SIG terbagi menjadi 5. Data SIG yang memiliki data plus program yang berisi input, proses, output, sama dengan informasi. Lalu software SIG, hardware SIG, user SIG, dan metode SIG. Selanjutnya, unsur terkait dan informasi geografis. SIG memiliki 4 unsur: disiplin, data, pemakai, pemanfaat. Yang sama dengan adalah informasi geografis yang masuk ke dalam aplikasi SIG. Oke, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Nur Afifah. Terima kasih. Terima kasih Dia Lisdianti atas kesempatannya. Saya Wulan Nur Afifah akan melanjutkan slide berikutnya. Saya akan membahas topik yang kedua, yaitu menentukan objek, topik penelitian, dan informasi geografis. Pada tahap ini terbentuk topik, yaitu clustering risiko bencana banjir. Objeknya yaitu wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Macam-macam informasi geografis yang diinginkan, yaitu pertama, menampilkan data kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui nama kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Pemakai yaitu semua masyarakat. Yang kedua yaitu menampilkan intensitas hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan status siaga, aman, bahaya. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui intensitas hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, dan status siaga, aman, dan bahaya yang ada di Kecamatan Semarang Barat.
pemakai yaitu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selgi Agilsa Ebimbi. Oke, perkenalkan nama saya Selgi Agilsa Ebimbi, NIM 2001530035. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu materi ketiga tentang Need Assessment Conceptual Design, yang bersumber dari SIG FGD kedua. Pada tahap ini terbentuk sebuah peta resiko bencana banjir Kecamatan Semarang Barat yang terdapat 3 klaster. Yang berwarna hijau itu untuk klaster resiko banjir yang rendah, kemudian kuning untuk klaster resiko bencana banjir yang sedang, kemudian yang merah itu untuk resiko bencana banjir yang tinggi. Kemudian ada enterprise rule. Enterprise rule itu terdapat 6 requirement. Yang pertama, itu pada Kecamatan Semarang Barat memiliki beberapa kelurahan. Kemudian requirement yang kedua, setiap kelurahan memiliki ID, nama, koordinat, dan luas. Kemudian requirement yang ketiga, dalam satu kelurahan diasumsikan terdapat lebih dari satu klaster resiko banjir yang dipresentasikan dengan poligon. Seperti contoh pada peta ini, dalam satu kelurahan ini memiliki lebih dari satu klaster, yaitu ada kuning, ada sedikit hijau, dan sedikit merah. Kemudian requirement yang keempat, setiap klaster memiliki atribut ID, nama, dan resiko banjir, yaitu dari klaster tadi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian requirement yang kelima, yaitu setiap klaster resiko banjir diasumsikan lebih dari satu wilayah kelurahan. Kemudian requirement yang keenam, setiap resiko memiliki variabel intensitas curah hujan, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Kemudian selanjutnya ada penaksiran data absolut. Nah, di sini terdapat titik longitude dan latitude dari 16 kelurahan ini yang didapat dari Google Map. Nah, kemudian ada enterprise rule. Ini dari ke-16 kelurahan ini terletak di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian terdapat gambar subsistem yang terdiri dari data input, data manajemen dan manipulasi, dan data output. Data input itu terdiri dari peta, tabel, dan data digital, kemudian diinputkan, kemudian masuk ke storage hingga lalu melalui retrieval hingga processing. Dan apabila dalam proses ini ada suatu kesalahan akan kembali ke storage, kemudian apabila berhasil akan menjadi output. Nah, data outputnya itu terdiri dari peta digital, tabel, dan informasi digital. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Asania Fatma. Baik, terima kasih Selgi. Nama saya Asania Fatma Cahyawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk materi keempat, yaitu survei data dan perangkat SIG yang diambil dari FGD 3. Pada tahapan ini terbentuk pengumpulan data, yaitu data yang dibutuhkan hasil penaksiran atau jenis data absolut relatif. Di sini terdapat 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Untuk data absolutnya terdiri dari data longitude dan latitude dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang. Masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Untuk data relatifnya terletak di Kecamatan Semarang Barat. Lalu untuk perolehan datanya terdapat nama data perolehan, yaitu perolehan daftar data kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Metode atau teknik atau alatnya yaitu teknik pencarian melalui Google Map. Sedangkan untuk caranya yaitu cari dulu daftar kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Barat, lalu carilah longitude dan latitude pada masing-masing kelurahan tersebut. Untuk kegiatannya, setelah cara sudah terpenuhi, maka buatlah dataset dari data tersebut di Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada pengumpulan perangkat. Di sini kita menggunakan 2 software dan 1 hardware. Software pertama yang kita gunakan adalah ArcGIS. Penggunaan dari ArcGIS yaitu untuk mengolah data. Metode atau teknik atau alat yang digunakan yaitu input, mengatur, membagi, dan menyimpan. Caranya yaitu membuat lembar kerja baru, 2. Membuat subfile baru, 3. Menambahkan keterangan pada atribut tabel, 4. Membuat digitasi, 5. Pemberian nama pada hasil digitasi, 6. Membuat layout, 7. Mengekspor peta ke gambar dalam bentuk JPEG. Kegiatan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan pada kolom cara. Software kedua yang digunakan yaitu Microsoft Excel untuk merekap data survei yang sudah tersedia. Metode yang digunakan yaitu input data, update data, dan hapus data. Caranya, mengambil data banjir Kecamatan Semarang Barat pada website yang sudah tersedia dan mengurutkan data tersebut dari tahun ke tahun. Kegiatannya yaitu mengunduh data. Hardware yang digunakan di sini adalah laptop dan mouse. Kegunaan dari
iPad dan mouse, yaitu sebagai perangkat lunak untuk memudahkan kita membuat browsing tersebut. Terima kasih, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Adis Amatulia. Oke, makasih Mbak Sania. Di sini saya akan menjelaskan tentang database planning, design, and construction. Di sini pada tahap ini berbentuk detail proses dalam diagram subsistem SIG. Data inputnya itu ada peta topografi Kecamatan Semarang Barat, terus kedua batas kelurahan di Semarang Barat, 3 koordinat lokasi kelurahan di Semarang Barat, keempat bencana banjir di Kecamatan Semarang Barat, selanjutnya intensitas curah hujan yang terjadi di Semarang Barat, terus jenis tanah yang ada di Semarang Barat, selanjutnya penggunaan lahan yang ada di Semarang Barat. Terus terjadi penyimpanan atau storage, terus processing menghasilkan output. Di sini ada resiko bencana banjir di Kecamatan Semarang Barat, informasi digital bencana banjir tiap kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, terus intensitas curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan di Semarang Barat. Nah, selanjutnya ada IR diagram spasial. Di Kecamatan Semarang Barat, poligon itu terdiri dari batas kelurahan, polilen memiliki kelurahan, poligen memiliki intensitas curah hujan, penggunaan lahan, jenis tanah, status banjir. Nah, batas kelurahan polilen memiliki juga kelurahan non-spasial memiliki intensitas curah hujan, penggunaan lahan juga, jenis tanah, status banjir. Nah, terus selanjutnya di sini ada skeleton tabel dan kamus data. Yang pertama, kamus data untuk skeleton tabel kelurahan, itu ada ID kelurahan, nama kelurahan, koordinat kelurahan, luas kelurahan. Terus selanjutnya kamus data untuk skeleton tabel intensitas curah hujan, ada ID curah sama nomor curah. Terus selanjutnya di sini ada kamus data untuk skeleton tabel penggunaan lahan, ada ID penggunaan lahan, ID infrastruktur, terus keterangan nama penggunaan lahan. Terus ada juga kamus data untuk skeleton tabel jenis tanah. Terus ada ID tanahnya, nama jenis tanahnya juga. Kamus data untuk skeleton tabel status banjir. Di sini ada ID status banjir, nama status. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan langkah dan kegiatan implementasi konstruksi database spasial secara global. Di sini langkahnya mungkin ada membuat peta digital indikator banjir di Kecamatan Semarang Barat. Terus kegiatannya juga ada 1. Kelurahan, 2. Intensitas curah hujan, 3. Penggunaan lahan, 4. Jenis tanah, 5. Status banjir, 6. Indikator banjir intensitas curah hujan, indikator banjir penggunaan lahan, indikator banjir jenis tanah, 9. Indikator status banjir. Terus langkah yang kedua, membuat rancangan kamus data. Di sini ada merancang kamus data seperti berikut ya. Bisa di sini kamus data untuk skeleton tabel kelurahan seperti sebelumnya itu. Terus kamus data untuk skeleton tabel intensitas curah hujan, kamus data skeleton tabel penggunaan lahan, kamus data untuk skeleton tabel jenis tanah, kamus data untuk skeleton tabel status banjir. Terus yang keenam, kamus data untuk skeleton tabel indikator banjir intensitas curah hujan. Terus yang ketujuh, kamus data untuk skeleton tabel indikator banjir penggunaan lahan. Terus 8, kamus data untuk skeleton tabel indikator banjir jenis tanah. 9, kamus data untuk skeleton tabel indikator status banjir. Nah, di sini selanjutnya ya. Terus di sini ada metode-metode manipulasi data yang dibutuhkan secara global. Metodenya ada 5. Yang pertama, pemanggilan data. Terus itu adalah melakukan pemanggilan data yang sudah diunduh. Kedua, generalisasi peta, yaitu generalisasikan peta berdasarkan data tersebut dengan memberi warna pada daerah yang termasuk klaster. Yang ketiga, manipulasi lembar peta
yaitu melakukan proses manipulasi pada lembar peta. Yang keempat, analisis grid cell, membuat analisis grid cell dengan mencari longitude dan latitude. Yang kelima, terakhir, teknik luaran, menampilkan output dari tahap tersebut. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Imro'atuh. Terima kasih. Terima kasih Adis atas kesempatannya. Oke, pada tahap 6 ini saya akan menjelaskan tentang Planning and Design for Application. Pada tahap ini bisa disebut tahap puncaknya nih teman-teman. Kenapa? Karena pada tahap ini kita sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang sudah kita buat atau tentukan pada tahap 2 sampai 5 tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan nantinya pada tahap 6 ini akan dibuat aplikasinya teman-teman. Seperti apa sih gambarannya dari aplikasi clustering risiko bencana banjir pada Kecamatan Semarang Barat ini. Nah, tadi kenapa tahap 1 tidak saya sebutkan? Karena pada tahap 1 hanya menjelaskan tentang gambaran umum sistem informasi geografis itu sendiri, teman-teman. Oke, mungkin bisa next slide ya, teman-teman. Slide selanjutnya, pada tahap 6 ini, yang pertama, sudah terbentuk kemampuan-kemampuan spesifik atau fungsional dari aplikasi pengembangan SIG atau Software Requirements Specification atau SRS ya teman-teman. Di sini ada 12 SRS teman-teman, di mana masing-masing SRS ini memiliki nama SRS, jenis kemampuan sistem, serta penjelasan dari kemampuan sistemnya itu teman-teman. Lalu ada fungsional sistem atau detail kebutuhan fungsional secara teknisnya. Ini terdapat 2 fungsional sistem secara teknisnya teman-teman. Untuk yang pertama ada administrator sebagai admin yang mempunyai deskripsi sebagai berikut. Lalu ada user sebagai pengguna yang mempunyai deskripsi sebagai berikut. Next slide. Ada kebutuhan non-fungsional sistem pendukung kinerja dan performa pengembangan aplikasi SIG. Di sini ada spek hardware dan juga kegunaan software-nya teman-teman. Untuk spek hardware-nya ini, hardware yang kita gunakan ada 2 laptop teman-teman, di mana untuk laptop yang pertama ada Asus VivoBook, yang laptop kedua ada Lenovo iPad. Di masing-masing laptop ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda ya teman-teman tentunya. Lalu ada kegunaan software, ada 2 kegunaan software. Untuk yang pertama itu digunakan pada kelompok kami teman-teman, kelompok 3, dan ada detail software-nya sendiri, apa sih software yang kita gunakan. Lalu yang kedua digunakan untuk mendukung pengerjaan tugas FGD. Tugas FGD ini bisa disebut dari tahap 2 sampai 5 tadi teman-teman. Jadi totalnya nanti ada FGD 1 sampai FGD 5. Di mana pada kegunaan untuk mendukung pengerjaan tugas FGD ini mempunyai detail software yang sudah disebutkan. Oke, next slide ada desain interface atau antarmuka. Di sini ini adalah gambaran pada aplikasi yang akan kita buat teman-teman. Di mana untuk halaman pertama tampilannya seperti ini. Lalu setelah kita klik kunjungi tampilannya seperti ini. Ada menu-menunya, menu-menu nama-nama kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Lalu jika kita klik pada salah satu kelurahan, itu akan muncul detailnya seperti ini teman-teman. Lalu next slide. Ada desain arsitektur sistem. Di sini ada data SIG-nya sendiri, tentunya ada input, proses, dan output ya teman-teman, datanya itu. Lalu ada software-nya, dan juga hardware-nya nih teman-teman. Dan yang nggak kalah penting tuh ada user-nya, ada penggunanya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir ada desain personil ahli yang terlibat dalam pembangunan aplikasi pengembangan SIG. Di sini sudah disebutkan, untuk yang paling atas ada manager, lalu ada GIS analis, ada computer technician, ada ahli geografis, serta ahli software GIS-nya juga. Lalu ada admin operator, analis sistem, lalu ada administrator basis data, dan yang terakhir ada
pemrogram aplikasinya sendiri, di mana pada masing-masing jabatan ini memiliki deskripsi pekerjaannya masing-masing, teman-teman. Oke, untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Thalita Azaria Sani. Baik, terima kasih Mbak Imro Atu atas waktunya. Saya, Thalita Azaria Sani, akan melanjutkan mengenai manfaat dan penerapan SIG pada clustering risiko bencana banjir di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Manfaat dan penerapan metode SIG pada clustering risiko bencana banjir ini adalah yang pertama, dapat mengetahui kelurahan mana saja yang memiliki risiko bencana banjir yang tinggi. Yang kedua, dapat meminimalisir kerugian apabila terjadi bencana banjir. Yang ketiga, dapat membuat masyarakat lebih waspada apabila terjadi hujan lebat. Yang keempat, sebagai dasar untuk pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan bencana banjir guna mengurangi risiko bencana banjir. Selain itu juga sebagai dasar kesiapsiagaan bagi masyarakat untuk menyusun tindak mitigasi bencana banjir dan pembuatan jalur evakuasi. Selanjutnya ada alasan kenapa kami memilih topik tersebut, karena yang pertama, akhir-akhir ini sering terjadi musim penghujan yang sebagian besar menyebabkan bencana banjir, terutama di Kecamatan Semarang Barat, yang secara geografis letaknya dekat dengan Laut Jawa. Yang kedua, agar masyarakat sadar dan peduli dengan lingkungan sekitar, yakni dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan pohon secara ilegal, membuat saluran air, dan rajin membersihkannya. Yang ketiga yaitu usaha antisipasi dan penanggulangan bencana banjir oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat risiko banjir seperti normalisasi sungai, perbaikan fasilitas-fasilitas umum, sosialisasi bencana, posko tanggap darurat, dan meningkatkan sarana kesehatan. Slide berikutnya mengenai kesimpulan akan diterangkan kembali oleh Mbak Imro Atu. Terima kasih Thalita atas kesempatannya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulannya ini kita ambil dari tujuan kami, teman-teman. Tujuan kami dari kelompok 3 ini memilih clustering risiko bencana banjir di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Itu yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi atau economic cost, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman atau safe. Itu pentingnya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada 6 referensi yang kita ambil. Salah satunya ada pada e-learning dan pada materi sistem informasi geografis ya teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kami menjelaskan tadi, saya dan teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.